Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Coba belajar kita ya. Alhamdulillah pada tahun baru ini mengawali bertugas kembali dalam rutinitas kultum. Mudah-mudahan apa yang nanti kita bahas bersama ada manfaat yang bisa diambil dan bisa diterapkan sehingga itu menjadi jariah untuk yang menyampaikan, juga menjadi kebaikan untuk yang melaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini karena bertepatan juga saya besok UPA UPA juga tentang sirah, maka saya juga ada waktu Hula menyampaikan katanya kalau mau duluan ya udah duluan gitu ya. Hari ini Bismillah tentang salah satu peristiwa ya sirah. Melanjutkan kalau dulu kita sempat bahas tentang perang Uhud ya. Terus kita lewat dulu ada kejadian setelah perang Uhud yaitu tentang Ahzab ya, tentang parit, tapi kita lewat dulu dari situ, yaitu tentang sebuah mimpi Rasulullah. Jadi suatu ketika Rasulullah bermimpi ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bermimpi bahwa kan sudah lama ya, jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah itu kan ke Mekahnya enggak lagi ya, sampai kemudian Fathu Mekah baru kan ke Mekah lagi Rasulullah kan gitu. Nah mungkin didasari rasa rindu dan sebagainya gitu ya. Suatu ketika Rasulullah bermimpi. Nah mimpinya Rasulullah adalah beliau itu mimpi umroh gitu. Beliau itu mimpi umroh gitu kan. Kemudian bersama para sahabat gitu. Setelah kemudian beliau bangun, beliau sampaikan, saya mimpi umroh katanya gitu kan. Terus kata sahabat, ada kemudian yang menerka-nerka bahwa oh mungkin ini saatnya kita berkunjung ke Mekah seperti itu ya. Setelah melalui perbincangan akhirnya terputuskanlah bahwa ayo kita bersama-sama umroh ke Mekah gitu ya, dengan banyak, karena semua kan orang-orang muhajirin banyak ya yang hijrah gitu kan, semua rindu gitu kan ke Mekah. Akhirnya mereka dengan beberapa ribu gitu ya berjalan ke Mekah gitu. Ternyata rencana ini terendus oleh Ahlul Bait ya di Mekah gitu, dan mereka belum terima Rasulullah hijrah ke Mekah, Rasulullah itu melaksanakan umroh pada tahun itu gitu kan. Akhirnya mereka dengan berbagai macam intrik gitu ya, berusaha menggagalkan gitu ya, berbagai macam muslihat gitu dengan utusan-utusan gitu kan, untuk menggagalkan yang mereka lakukan itu gitu kan, sampai bahkan Rasulullah memutar jalan ya, memutar jalan supaya nggak ketemu sama yang menghadang itu, supaya nggak terjadi bentrok fisik gitu. Karena Rasulullah cuma mau umroh gitu kan. Rasulullah itu cuma mau umroh gitu dengan para sahabat gitu. Tapi mereka nggak terima gitu ya. Mereka belum bisa menerima Rasulullah ke Mekah gitu. Ya, intinya seperti itu yang mereka ini kan gitu. Kemudian sampailah pada titik yang memanas gitu, dan tidak ada titik temu di sana gitu, karena ya sahabat yang ngebet gitu kan bersama Rasulullah, terus mereka yang di Mekah juga ngebet pengen jangan gitu kan, jangan hadir, karena merasa bahwa ketika datang ke sana mereka terancam gitu ya, karena mereka tahu di Madinah pengikutnya Rasulullah kan makin banyak kan gitu. Akhirnya diutuslah pertama Rasulullah nyuruh Umar, kan dengan karakter Umar gitu kan, Rasulullah menyampaikan ke Umar gitu, gimana kalau saya utus engkau untuk menemui kabilah Quraisy ya, untuk menyampaikan maksud kedatangan kita seperti itu. Terus kemudian Umar, jangan saya ya Rasulullah gitu, karena kalau saya mati gitu kan nggak ada yang peduli katanya gitu. Karena kabilah yang akan kabilah yang akan yang dituju itu bukan kabilah pendukung Umar di Mekah gitu kan. Karena kalau saya mati tuh nggak ada yang peduli gitu, jadi jangan saya katanya gitu kan.
Terus Umar bilang menyampaikan idenya, gimana kalau Utsman gitu. Utsman kan dicintai semua orang katanya gitu. Gitu. Utsman kan dicintai semua orang gitu. Akhirnya Rasulullah juga manggil Utsman dan menyampaikan maksud beliau gitu untuk mengutus Utsman ke kabilah di Mekah, Ka'ab bin Lu'ai kalau nggak salah kabilahnya. Kemudian ikutlah Utsman ke sana, dikirimlah Utsman ke sana. Diterima. Jadi di tengah perjalanan ya betul, karena Utsman memang dicintai semua orang kan gitu. Iya, jadi dia di perjalanan gitu kan. Di perjalanan kemudian dia bertemu dengan kenal gitu sama belum mau kemana gitu, saya mau ke Mekah menyampaikan ini gitu. Oke, gitu kan, saya jamin kan untuk orang yang dari luar Mekah kemudian mau masuk lagi ke Mekah dia butuh jaminan kan, sama kayak Rasulullah dulu dari Taif waktu mau masuk ke Mekah lagi kan ada jaminannya supaya nggak dibunuh gitu. Nah Utsman juga gitu. Oke, saya jamin engkau gitu sampai ke Mekah gitu. Bahkan Utsman itu ditawari kalau nggak umroh dulu aja katanya gitu kan. Terus kata Utsman, saya tidak mau mendahului Rasulullah gitu. Iya kan, akhirnya beliau ya betul-betul memang menyampaikan niat Rasulullah gitu. Karena kan beliau itu diutus atas nama Rasulullah kan, atas nama kaum muslimin gitu. Akhirnya ya beliau menghadap kabilah yang dituju, kemudian menyampaikan maksudnya gitu kan, menyampaikan maksudnya gitu, tanpa kemudian ada hal-hal yang sebetulnya menyakiti gitu ya. Cuma karena waktu yang lama, jadi sahabat itu nunggu gitu. Ini kenapa Utsman nggak pulang-pulang gitu. Kemudian kalau kondisi-kondisi panas gitu kan biasanya kabar burung itu menjadi viral ya gitu. Nah itu kemudian muncul kabar burung bahwa Utsman itu dibunuh. Utsman dibunuh, ya marahlah semua orang ya. Kan Utsman kesayangan semua orang ya kan. Nah, ketika dengar kabar Utsman dibunuh gitu, semua orang marah gitu. Sahabat juga sampai bahkan mereka, saya berjanji akan menuntut darah Utsman katanya gitu kan. Iya, satu persatu sahabat berjanji gitu kan. Dan itu disebut ada istilahnya kalau dalam sirah namanya apa? Bai'atur Ridwan. Nah, sumpah setia terhadap Utsman gitu ya. Karena mereka itu bahkan saya akan menuntut darah Utsman sampai sampai darah saya jadi jaminan gitu. Jadi mereka bahkan sampai rela mati demi Utsman gitu kan. Ya, singkat cerita kemudian kabar ini juga sampai ke kaum Quraisy dan mereka ketar-ketir dengan ini kan gitu. Mereka tahu orang muslimin itu nggak takut mati gitu ketika mereka berikrar untuk sumpah setia terhadap Utsman. Wah, itu nggak main-main. Akhirnya dikembalikanlah Utsman. Ya kan, dikembalikanlah Utsman ke sana. Kemudian bersama Utsman kemudian mereka juga mengutus salah seorang utusan dari mereka ya, yang mana ini menjadi kalau ini gacoannya mereka, setiap ada rundingan pasti ini yang diutus. Namanya lupa saya. Namanya adalah siapa nih? Suhail. Namanya Suhail. Suhail bin Amr. Ya betul, namanya Suhail bin Amr. Ya, jadi dan ini bukan pertama kali Suhail diutus gitu. Sebelumnya juga untuk perjanjian sebelumnya ketika baru masuk Madinah dulu juga kaum Quraisy juga mengutus Suhail bin Amr ini gitu kan. Kemudian diutuslah Suhail bin Amr untuk mengadakan perjanjian. Perjanjiannya karena Rasulullah juga belum masuk Mekah, terjadilah perjanjian di sebuah tempat namanya Hudaybiyah. Ya. Iya, jadi dari Hudaybiyah itu ternyata sebuah lembah yang sekitar kalau di mesin pencarian Google Wikipedia ya. Di Wikipedia itu sekitar 22 km dari Mekah gitu. Ada sebuah lembah namanya Lembah Hudaybiyah. Kemudian di sana tercetuslah beberapa butir perjanjian. Yang pertama adalah Rasulullah tidak diperbolehkan umroh tahun depan, bukan tahun ini. Itu yang pertama. Apa? Iya. Kemudian berikutnya gencatan senjata. Jadi kan musuh kaum muslimin saat itu ya, selain Romawi dan Persia itu kan ada Bani Ghatafan, kaum Yahudi dan Quraisy.
Jadi mereka bertiga ini kalau udah berkomplot udah gitu kan, gede masalahnya gitu ya. Sama apa ini terjadi ketika Ahzab. Perang Ahzab kan komplotan mereka nih bertiga berkomplot gitu. Apa namanya berakhir kemudian pengkhianatan Yahudi kan. Sampai kemudian muncul perang Khaybar setelah Ahzab kan begitu. Itu. Nah, kemudian gencatan senjata kaum Quraisy melakukan kesepakatan gencatan senjata dengan kaum muslimin gitu. Jadi tinggal dua kan. Nah, dua komplotan ini kemudian ketar-ketir. Mereka itu kecil sebetulnya. Tapi ya ampun, kalau ibarat binatang itu kayak kancil gitu loh. Liciknya minta ampun gitu loh mereka gitu. Apalagi Yahudi kan tahu sendiri kan gitu. Nah, besar itu Quraisy ya. Quraisy kan besar kan sukunya gitu. Nah, ketika Quraisy kemudian melakukan gencatan senjata kan mereka berdua ini harus mencari sekutu gitu kalau mereka mau memerangi kaum muslimin kan gitu kan itu. Gencatan senjata dari kedua belah pihak selama 10 tahun. Lumayan kan tuh kan. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah nah ini barang siapa yang ingin bergabung dengan pihak ini kelihatannya sih ada kezoliman tapi ya wallahu a'lam ya karena itulah yang terjadi. Tapi ini sebetulnya yang membuat kemudian beberapa kaum muslimin merasa kecewa ya nanti diceritakan kan. Nah, jadi ketika ada yang ingin bergabung dengan Nabi Muhammad gitu kan tanpa izin walinya dia disuruh balik. Iya, dari Quraisy. Jadi pihak Quraisy yang akan bergabung dengan Nabi Muhammad, tapi nggak diizinin walinya, maka dia harus balik gitu. Tapi sebaliknya gitu ya. Iya, sebaliknya gitu. Ketika dari pihaknya Rasulullah yang ingin bergabung ke kaum Quraisy gitu kan, ya nggak boleh dibalikin. Ya udah bergabung itu kan ya ada itu ya. Tapi itulah yang sudah disepakati kan gitu. Terus kemudian berikutnya ketika kan mereka ini kan kaum Quraisy ada sekutunya. Terus kaum muslimin juga kan melakukan perjanjian damai dengan beberapa sekutu kan gitu. Ketika misalnya dari pihak Rasulullah ada nyenggol sekutu kaum Quraisy, berarti itu sama dengan nyenggol kaum Quraisy gitu. Terus ketika kaum Quraisy ada nyenggol dengan sekutunya yang sudah mengadakan perjanjian dengan Rasulullah gitu kan, berarti itu sama dengan nyenggol Rasulullah juga. Jadi mereka udah atas nama dua kubu aja gitu. Gitu ya. Jadi itu empat butir itu ya. Nah, kemudian setelah itu terjadilah kemudian perselisihan ya terkait ini gitu di dalam kaum muslimin di sini, bahkan Umar sampai bilang, Rasulullah kenapa seperti ini katanya gitu kan. Rasulullah kenapa seperti ini, terus kemudian Rasulullah menjelaskan satu-satu. Saya kan menjanjikan kita akan umroh gitu kan kata Rasulullah, itu kan di butir pertama. Terus apakah saya menjanjikan tahun ini juga kita umroh? Ya enggak sih kata Umar gitu kan. Gitu. Tapi ini udah deket gitu bahasanya gitu kan. Tapi kita mau apa kalau perjanjiannya seperti itu kan gitu. Akhirnya ya sudah gitu. Sampai berakhir pada ini Rasulullah pengen menyembelih kan, ke Mekah kan mau umroh ya, bawa binatang-binatang kurban kan mereka gitu kan. Nah Rasulullah akhirnya kan menyembelihnya nggak di Mekah kan. Nah Rasulullah mau menyembelih tapi kaum muslimin nggak ada yang mau gerak, ngambek ya bahasanya, ngambek gitu. Kemudian dia ngadu ke salah seorang istrinya Rasulullah, Ummu Salamah kalau nggak sering diadukan. Kemudian kata Ummu Salamah bilang, udah kata Ummu Salamah, nggak usah peduliin kaum muslimin dah katanya gitu kan, mendingan engkau keluar aja udah, sembelih aja nggak usah ngomong apa-apa, entah juga mereka datang sendiri, emang mereka tega lihat engkau gitu kan bahasa gitu kata Ummu Salamah. Kemudian akhirnya betul Rasulullah itu keluar kemudian menyembelih binatang kurbannya gitu ya, salah satu kaum muslimin itu mendekati Rasulullah gitu. Ya mana ada yang tega ya kan gitu ya. Sampai di sini beberapa ibrah lah setidaknya kita bisa ambil ya, bahwa apa yang sudah kita rencanakan misalnya kan, hatta Rasulullah sekalipun gitu ya, itu nggak kemudian terlepas dari kehendaknya Allah kan gitu kan. Rasulullah dan para sahabat punya kehendak melaksanakan, punya rencana lah ya. Rencana itu bukan rencana buruk loh, rencana baik gitu kan. Tapi Allah punya kehendak lain, bahwa ya rencana Allah itu lebih baik gitu ya kan.
rencana Allah lebih baik, makanya kemudian ditunda dulu lah gitu kan, ditunda dulu karena ada kemudian rencana yang akan lebih baik di berikutnya, apa Fathu Mekah ya kan gitu, pembebasan kota Mekah, rencana besar kan itu gitu, dan itu penaklukan tanpa peperangan, luar biasa nggak gitu kan, dan selama ini penaklukan pasti dengan peperangan kan gitu, dan itu enggak. Kemudian apa namanya, gencatan senjata 10 tahun ya bagi kaum muslimin gitu. Itu menginikan sekali, apa namanya, menguntungkan sekali karena pada saat itu mereka bisa ekspansi tanpa gangguan loh. Kaum musyrikin itu kan usil banget ya. Iya kan? Kaum musyrikin itu usil banget gitu, dengan adanya apa namanya, dengan adanya gencatan senjata kaum muslim bisa ekspansi ke wilayah-wilayah yang apa namanya, ya tanpa gangguan kaum musyrikin gitu ya gitu. Kemudian berikutnya di apa, di tengah apa pelaksanaan perjanjian itu ternyata ya di tahun sekitar ini kan terjadi di 6 Hijriah ya. Nah, sekitar tahun ke-7 ya, sebelum Fathu Mekah itu apa? Enggak, beberapa orang apa punggawa bahasanya gitu, jagoan Quraisy masuk Islam. Salah satunya Khalid bin Walid masuk Islam saat itu. Iya, aku juga baru tahu ternyata Khalid bin Walid itu masuk Islamnya sebelum Fathu Mekah gitu. Luar biasa nggak? Iya, jadi itu beberapa hikmah yang kemudian Allah berikan. Kalau kita bisa refleksikan sekarang lah ya ke kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Ya di sini tuntutan konsistensi sih ya gitu kan, ketika kita sudah mengucapkan suatu hal gitu kan, dan kita sudah deal dengan apa yang sudah kita ucapkan gitu kan, maka konsistensi itu ya apa namanya dituntut di situ gitu. Nah dalam melaksanakan konsistensi itu bukan kemudian berjalan mulus seperti jalan tol, ada hal kan gitu kan, ada hal apa yang kemudian menuntut apa namanya idealisme kita gitu kan, ketika kita gugur dalam apa namanya mempertahankan apa yang sudah menjadi kesepakatan, ya berarti kita apa bedanya dengan munafik kan gitu. Ya misalnya dalam sehari-hari kita kan berapa sering kita kemudian menyampaikan oh ini gitu kan, apa namanya, insya Allah ini gitu, rencana kita kan gitu ya. Apa misalnya kita ada kesepakatan dengan beberapa ya, kita dalam halakoh dalam ya dalam asrama kan kita ada melaksanakan beberapa kesepakatan dan itu deal gitu kan gitu. Kemudian pada perjalanannya ternyata ya gitu ya. Ada ya apa namanya, tidak terlaksana sebagaimana mestinya gitu kan. Harusnya kalau seperti itu kan berarti ada klarifikasi dan sebagainya gitu, tapi kenyataannya tidak. Nah, itu kan juga termasuk gitu kan. Di mana lidah kita yang mengatakan iya saat itu kan gitu gitu. Kesepakatan yang sudah kita sepakati misalnya dengan sesama teman, dengan sesama apa namanya, misalnya keluarga dan sebagainya, itu kan bukan hanya semata atas dasar manusia dengan manusia ya. Ketika kita melakukan kesepakatan kan ada Allah yang menjadi saksi kan gitu. Itu yang nggak perlu kita kemudian ini kan apa sangkal gitu. Makanya mari kita sama-sama di usia kita yang sudah segini gitu ya. Mari kita sama-sama selaraskan gitu antara apa yang sudah kita lisankan gitu kan dengan ya apa namanya perjalanannya nanti gitu. Makanya ketika kita akan melakukan kesepakatan, pikirkan matang-matang. Jangan kemudian mengiyakan aja gitu kan. Karena itu akan berdampak panjang gitu ya, akan berdampak panjang gitu, seperti itu. Terus kemudian bahwa apa namanya tentang mungkin di dalam kesepakatan yang sudah kita itu ada hal yang mungkin kita tidak sukai gitu ya, ada hal yang tidak disukai gitu, kayak misalnya di kesepakatan kaum muslimin tadi kan, ya kan itu ya secara zahir itu merugikan ya, secara zahir itu merugikan seperti itu gitu, tapi apa namanya ketika itu kemudian membuat apa namanya celah yang lain, celah kebaikan yang lain lebih banyak gitu kan, ya nggak apa-apa kalau kata Rasulullah kita mundur selangkah untuk mendapatkan langkah yang lebih besar kan, seperti itu gitu. Ya itu trik ya, trik dalam dakwah juga seperti itu, kayak misalnya kita dalam masyarakat lah ya yang sudah menjadi apa namanya pionir-pionir ya kan, yang sudah menjadi apa murabbi gitu kan di ranah dakwah, kita butuh itu gitu dalam merangkul
yang newbie gitu kan. Nah, kita butuh banyak mengalah gitu dalam rangka apa? Mengambil hati mereka ya kan. Setelah diambil hatinya kan kita bisa manfaatkan potensi yang ada gitu kan. Memang di awal rasanya aduh gitu kan. Gitu. Tapi yang nggak apa-apa kan, aduh di awal sampai kemudian alhamdulillah di akhir kan gitu ya. Oke. Ya, sekitar itu apa kira-kira itulah sedikit ya apa yang bisa saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.